Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Bu Justin harap semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini sakit, Bu Justin doakan semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Bu Justin berharap walaupun kalian belajar dari rumah, tetap semangat ya, agar ilmu kalian bertambah ketika kalian belajar dan insya Allah bermanfaat untuk bekal kalian di kemudian hari. Alhamdulillah anak-anakku semua, kita sudah memasuki tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 1 dan 2. Pada pembelajaran kali ini, Bu Justin akan menyampaikan materi tentang permainan yang bisa dilakukan di rumah. Mengenal nada yang dinyanyikan panjang dan juga nada yang dinyanyikan pendek. Kita akan belajar perkalian juga dan permainan simpai. Langsung saja kita ke materi pembelajarannya. Bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Benny dan Tiur bermain perahu kertas. Benny belajar membuat perahu. Benny sangat senang sekali. Benny berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Benny dan teman-temannya. Pada saat liburan, Benny dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Nah, ketika kita di rumah, kita bisa melakukan permainan atau bermain perahu kertas seperti gambar yang pertama, gambar Benny dan Kak Tiur. Ada juga permainan yang bisa dilakukan yaitu bermain sepak bola, permainan simpai, dan juga permainan yang bisa dilakukan di tempat wisata. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Benny dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Apa yang dilakukan Benny dan Kak Tiur? Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Nah, pada gambar itu yang dilakukan Benny dan Kak Tiur adalah bermain perahu kertas. Mereka bermain dengan rukun. Ya. Nah, ketika kita bermain di rumah, bermain atau menonton televisi bersama-sama harus tetap rukun. Benny dan Tiur asyik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi. Nyanyikan lagu berikut bersama temanmu. Nah, di sini ada lagu yang berjudul Berdayung yang diciptakan oleh Pak A.T. Mahmud, memiliki birama 3/4. Nah, Bu Justin akan menyanyikan lagu Berdayung. Nah, itu syairnya itu di kalimat pertama, nanti diselang-seling. Ya, nyanyinya diselang-seling. Kalian bisa simak yang Bu Justin nyanyikan. Lagunya Berdayung. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku
pada syair lagu berdayung itu ada nada yang dinyanyikan panjang dan ada juga nada yang dinyanyikan pendek. Nah, sekarang kita akan belajar ciri nada yang dinyanyikan panjang dan ciri nada yang dinyanyikan pendek. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Ada nada yang panjang dan ada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 2 ketuk. Nah, sekarang perhatikan ciri yang dinyanyikan panjang atau nada 2 ketuk. Nah, di situ ada garis, terus ada angka 7, di belakang angka 7 itu ada titik. Dan ada angka 6, di belakang angka 6 juga ada titik. Nah, pada solmisasi angka 7 itu dinyanyikan dengan si. Nah, dibaca si. Sedangkan angka 6 itu dibaca la. Nah, nada si jika di belakangnya ada titik itu dibaca lebih panjang 1 ketuk, diperpanjang 1 ketuk. Si. Nah, begitu juga dengan nada la, ada tanda titik, itu lebih panjang bacanya. La. Nah, ada 1 buah titik di belakangnya. Jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Berarti itu memiliki nada 2 ketuk. Itu jika ada titik di belakangnya. Sedangkan nada 1 ketuk, nah di situ ada angka 5, 6, 5, 3, terus ada garis, ada angka 2, 3, 2, 1. Itu tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Nah, nada itu dibaca pendek. Pada solmisasi angka 5, 6, 5, 3, nah dibaca sol, la, sol, mi. 2, 3, 2, 1 dibaca re, mi, re, do. Nah, itu dibaca dengan nada 1 ketuk. Tidak ada panjang ya, karena di belakangnya tidak diikuti dengan tanda titik ataupun garis. Berarti nada itu dibaca pendek. Bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, dari teks yang berjudul Bermain Perahu Kertas, ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, di sini Bu Yustin sudah bahas. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Tentunya ada kertas, ember, baskom, dan air. Pertanyaan kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Caranya bagaimana? Iya, perahu yang sudah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Nah, Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Nah, perahu Benny ada 2. Perahu Tiur ada 2. Perahu ayah ada 2. Nah, di sini ada penjumlahan berulang. 2 ditambah 2
ditambah 2 sama dengan 6. Nah, penjumlahan berulang ini sama dengan perkalian. Nanti kita akan belajar perkalian ya. Nah, di bawahnya ada 2 kelompok perahu. Nah, perahu yang pertama itu ada 3 perahu. Isinya ada 3 perahu. Kelompok yang kedua juga ada 3 perahu. Berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, ada berapa kelompok perahu pada gambar tersebut? Nah, tentunya ada 2 ya. Berapa jumlah perahu setelah digabungkan? Nah, ini dapat ditulis. Nah, kelompok perahu pada gambar itu ada 2. Sedangkan isi dari masing-masing kelompok itu ada 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, ini adalah kalimat perkalian. Jadi, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Sekarang Bu Justin punya soal-soal. Yang nomor 1. Ada 3 kelompok perahu. Kelompok yang pertama itu ada 1 isinya ya. Kelompok 2 juga 1 perahu. Kelompok 3 ada 1 perahu. Penjumlahan berulangnya 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Kalimat perkaliannya, kalian bisa hitung jumlah angka 1. Nah, di situ ada berapa angka 1? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, di situ angka 1 ada 3. Dikali isi dari masing-masing kelompok itu ada 1. Berarti kalimat perkaliannya 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, sekarang yang kedua, gambar kedua. Ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Ini ada 3 kelompok masing-masing. Kelompok yaitu isinya ada 4. Kelompok yang kedua juga 4. Kelompok yang ketiga 4. Nah, ini penjumlahan berulangnya 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. 4 ditambah 4 itu hasilnya 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, bentuk perkaliannya itu kalian bisa hitung angka 4-nya ada berapa? Ya, ada 3 angka 4. Dikali masing-masing kelompok itu isinya ada 4. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. Gambar ketiga, ada 3 kelompok bola. Kelompok yang pertama isinya ada 2, kelompok yang kedua juga 2, kelompok 3 isinya 2, kelompok 4 isinya 2. Penjumlahan berulangnya 2 ditambah 2 sama dengan 4. 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2 hasilnya 8. Sekarang kalian bisa hitung angka 2 yang ada. Ada berapa angka 2? Ya, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 angka 2. Masing-masing kelompok berisi 2. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, sekarang gambar yang keempat itu ada 4 kelompok boneka. Masing-masing isinya ada 4. Kelompok 2, 4. Kelompok 3, 4. Kelompok 4, 4. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya 16. Sekarang kita hitung untuk mencari perkaliannya. Hitung angka 4. Ada 1, 2, 3, 4. Iya, ada 4 angka 4. Dikali setiap kelompok ada isinya 4. Di 4 dikali 4 sama dengan 16. Yang terakhir, 2 kelompok anak bermain lompat tali. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kalimat perkaliannya adalah, nah ada 2 kelompok.
Ada 2 kelompok, sedangkan masing-masing kelompok isinya 5. Jadi 2 dikali 5. Nyatakan kalimat perkalian tersebut dengan penjumlahan berulang. Bagian B ya. Nah, caranya yaitu 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, ini adalah perkalian. Perkalian yaitu penjumlahan berulang. Penjumlahan yang diulang-ulang. Nah, itu artinya perkalian. Ya, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, ada yang unik anak-anak dari perkalian ini, yaitu angka 0 dan angka 1. Nah, kalau angka 0 itu uniknya angka berapapun jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Ya, contohnya 9 kali 0 hasilnya 0. 5 kali 0 hasilnya 0. 0 kali 7 hasilnya 0. 10 kali 0 hasilnya 0. Angka berapapun jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Nah, itu unik kan? Nah, itu tetap angka berapa kalau dikali 0 hasilnya 0. Tetap 0 hasilnya. Nah, sekarang yang unik angka yang kedua, yang perkalian unik yang kedua yaitu angka 1. Angka 1, kalau angka 1 angka berapapun jika dikalikan 1 hasilnya angka itu sendiri. Contohnya 4 dikali 1 itu hasilnya 4. 6 dikali 1 hasilnya 6. 11 dikali 1 hasilnya 11. 20 kali 1 hasilnya 20. Nah, angka berapapun jika dikalikan 1 hasilnya adalah angka itu sendiri. Benny dan Kak Tiur bermain simpai. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, di sini ada percakapan antara Benny dan Kak Tiur. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak. Nah, itu kata Benny. Kamu kan baru belajar, nanti juga pasti bisa kata Kak Tiur. Kapan bisanya, Kak? Kata Benny. Kamu harus banyak berlatih, jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu, kata Kak Tiur. Baiklah, Kak. Baiklah, Kak, aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa. Iya, Dik. Mari kita latihan bersama, kata Kak Tiur. Nah, sekarang di sini ada permainan simpai. Bermain simpai. Tahukah teman-teman, apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, di sini ada percakapan antara Benny, Kak Tiur, dan Ibu. Bu Justin akan membacakan percakapannya.
"Beni, Tiur, bermainnya sudah ya," kata ibu. "Tapi Beni masih belum bisa, Bu," kata Beni. "Tapi ini sudah sore, Nak, sudah waktunya mandi," kata ibu. "Iya, Dik, besok kita lanjutkan bermainnya ya," kata Kak Tiur. "Beni masih ingin berlatih, Bu," kata Kak Tiur. "Harus rajin berlatih," kata Beni. "Iya, Nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu," kata ibu. "Benar kata ibu, Dik. Ayo kita mandi," kata Kak Tiur. "Baiklah, Bu. Kak, ayo." Nah, itu adalah percakapan antara Beni, Kak Tiur, dan ibu. Nah, pada percakapan itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang pertama, apa yang disampaikan ibu kepada Beni dan Tiur? Jawabannya, ya, Beni dan Tiur harus berhenti bermain dan tidak boleh lupa waktu. Yang kedua, apa tanggapan Beni ketika diingatkan ibu? Ya, Beni masih ingin bermain karena belum bisa bermain simpai. Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Jawabannya, ya karena bisa menyebabkan kita tidak melakukan pekerjaan lain. Contohnya, ketika kita bermain, waktu kita mandi, jadi tidak mengerjakan atau tidak mandi bisa jadi. Atau belajar, waktunya belajar kita tidak belajar karena lupa keenakan atau keasikan ketika bermain. Begitu juga ngaji atau pekerjaan lain tidak bisa dilakukan kalau kita lupa waktu dalam bermain. Apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Ya, hidup menjadi tidak teratur. Juga kita akan dimarah orang tua. Nah, diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Nah, aturan dalam bermain itu tidak boleh lupa waktu, tidak boleh curang, bermain harus sportif. Itu adalah aturan ketika kita bermain. Nah, sekarang kalian jika punya simpai di rumah, kalian bisa amati ya, simpai itu berbentuk lingkaran yang dimainkan, ditaruh di pinggang dan digoyangkan. Nah, simpai itu warnanya, kalau terbuat dari rotan warnanya adalah coklat. Nah, ini ada yang terbuat juga dari plastik. Kalau dari plastik itu warnanya itu ada berwarna-warni, ada merah, hijau, kuning, pink. Nah, itu warnanya ya. Nah, bentuknya sekarang, bentuk simpai itu adalah lingkaran. Permukaan simpai, permukaannya itu dia terbuat dari rotan, permukaannya kasar. Sedangkan kalau terbuat dari plastik itu permukaannya halus. Nah, kegunaannya sekarang. Nah, simpai itu digunakan untuk bermain dan berolahraga. Nah, kalian bisa amati benda-benda yang ada di rumah. Nah, carilah benda-benda yang bentuknya menyerupai simpai. Nah, simpai itu berbentuk lingkaran. Kalian bisa mengamati benda-benda yang ada di rumah yang menyerupai bentuk simpai atau bentuknya lingkaran. Nah, kalian bisa dituliskan di kotak pada buku tematik di tema 2 ya. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat, bisa menambah ilmu kalian. Nah, tetap semangat belajar agar kalian menjadi anak yang pintar dan soleh-soleha. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.